Shalom Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada bersama saya Tamara. Bapak dan Ibu sekalian, acara Bincang-Bincang Gajah Mada ini merupakan acara talk show yang ditayangkan pada hari Kamis jam 8 malam. Bapak dan Ibu sekalian, sudah cukup lama kita tidak bertemu dan pada hari ini Bapak dan Ibu sekalian, saya kedatangan seorang sahabat, seorang teman lama saya yang saya yakin untuk sebagian Bapak dan Ibu sudah mengenali muka dan suaranya. Bapak dan Ibu, hari ini saya kedatangan Ibu Glena Dumasari Lubis SEMTH. Shalom Kak, saya panggilnya kakak, Shalom Kak. Shalom, apa kabar? Baik. Saya perlu sebutin MTH-nya. Karena Kak Glena udah lulus duluan, saya nggak lulus. Jadi memang perlu saya sebutin. Iya, saya tunggu wisuda kamu ya. Oke. Gimana kabarnya Kakak, sehat? Baik, puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, kelihatan memang seger. Saya yakin memang Bapak dan Ibu sekalian ini udah lama. Aduh, saya kayaknya dulu pernah sering lihat nih Kak Glena pelayanan. Sekarang udah lama enggak. Dan untuk mengobati kerinduan Bapak dan Ibu, kita ngobrol di sini Kak. Ngobrol ya, ayo kita ngobrol. Ayo. Jadi Kak Glena, hari ini tuh kita mau bicara mengenai luka ceritanya. Karena kasusnya kita ceritanya narasumbernya Kak Glena, jadi mungkin nanti Kak Glena akan banyak sharing, banyak cerita-cerita yang bisa dibagikan ke Bapak dan Ibu sekalian kali ya. Boleh dong? Boleh. Oh boleh. Banget. Jam durasi masih panjang soalnya. Kayaknya nggak pakai durasi. Nggak pakai durasi ya. Dimatiin langsung sama jemaatnya. Oke. Jadi hari ini kita bicara soal luka ya Kak ya. Oke. Tapi sebelum saya masuk ke tema luka, boleh dong cerita sedikit. Karena tadi perkenalan saya sebutnya Glena Dumasari Lubis. Oke. Lubis kita tahu identiknya dengan agama seberang dong Kak. Betul. Iya. Iya, saya baru lubis. Baru lubis, meskipun nggak 100% orang Batak ya. Mama saya Jawa Chinese. Jadi keluarga kami adalah dari background seberang ya, dari seberang. Saya mengenal Kristus itu dari tahun 91. Waktu itu saya masih kuliah, saya nggak tahu Tamara di mana. 91. Ya. Oke, jadi masih mahasiswa waktu itu. Terus mengenal Tuhan itu secara pribadi, tidak ada orang yang mempengaruhi saya. Saya menemukan itu justru dari kitab saya yang lama. Kemudian membacanya, lalu singkat cerita saya menemukan satu jalan terang, siapa itu? Isa Al-Masih, Isa alaihi salam. Ya, dia adalah Rohullah dan Kalam Allah gitu ya. Roh Allah dan Kalam Allah itu adalah firman. Itu ada. Jadi kemudian saya mempelajari tentang Rohullah dan Kalam Allah ini seperti apa. Kemudian bagaimana pribadinya, sampai di titik saya menemukan satu kebenaran di dalam Injil tentang kesempurnaan kelahiran seorang Al-Masih dari Rohullah dan Kalam Allah. Nah, disitulah saya ngambil keputusan untuk mengikut Kristus dari tahun 91 sampai sekarang. 30 tahun Kak ini. 30 tahun. Wow, oke. Tapi menarik sekali ya itu ya sebenarnya. Saya nggak mau terlalu bahas itu, tapi sebenarnya jadi dalam kondisi kakak masih mahasiswa waktu itu, menemukannya tuh maksudnya belajar sendiri atau ada belajar sendiri? Saya belajar sendiri ya. Karena waktu saya mau mengenal kebenaran dengan Injil, saya beranggapan bahwa pasti yang akan memberikan informasi kepada saya itu adalah orang-orang yang memang sudah hidup sebagai orang Kristen gitu kan ya. Yang pasti akan memberikan poin-poin keunggulan dari kitab sucinya, dan saya pikir ya itu kamu tahu karena kamu ada di situ. Kamu kan nggak ada di saya gitu. Jadi saya nggak membiarkan orang mempengaruhi saya. Saya membiarkan Tuhan saja yang menuntun saya gitu untuk supaya bisa memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang benar dan yang hidup gitu. Itu yang saya lakukan waktu itu. Oke, dari zaman kuliah udah mulai
keingintahuan yang besar itu membawa sebenarnya pengenalan. Tapi itu juga pasti panggilan Tuhan juga lah ya, Kak. Oh pasti ya. Itu pasti itu hanya memilih ya. Iya, tetap ada panggilan Tuhan yang kuat dalam diri Kakak. Oke. Lalu Kakak pindah convert, lalu Kakak menikah dengan Kristen ya Pak ya. Waktu betul. itu udah langsung dengan orang Kristen. Lalu memang sedikit cerita bahwa Kakak punya anak 3, ya kan? Punya anak 3 nih ceritanya. Nah anaknya Kakak yang kedua saya juga dengar itu tuli. Betul. Nah itu diagnosanya kapan dan gimana waktu Kakak pertama kali dengar oh anak saya tuli Tuhan, gimana Kak? Waktu dengar anak tuli sebenarnya itu adalah rentetan dari hadiah mengikut Kristus. Kenapa saya bilang hadiah? Karena sebelumnya saya mengalami hal-hal yang gak enak juga. Jadi waktu sebelum menikah saya mengalami ada tumor payudara kiri kanan karena kebanyakan makan mie instan, gak punya duit karena saya sempat keluar dari rumah gitu ya, karena tidak diizinkan tinggal di rumah gitu. Jadi ada mengalami beberapa hal sebelumnya yang tidak mengenakan. Saya pernah juga merasakan kelaparan gitu ya, kurang makan karena harus ngirit uang gaji waktu itu cuma 150.000, nggak cukup buat sebulan nggak bayar kos ya, jadi harus makan mie instan 1 dos itu harus stok gitu. Jadi kalau nggak ada makanan tinggal ngerebus gitu. Efeknya adalah yaitu banyak penyakit. Tiba-tiba saya lambung saya luka, wah udah segala macam. Jadi itu udah merupakan rentetan. Kemudian pada saat anak kedua saya lahir, Esra namanya, sekarang sudah 18 tahun. Juga waktu pertama kali tahu dia tuli itu pas malam Natal. Karena anak ini sudah setahun lebih nggak ngomong-ngomong gitu, nggak ada suara, cuma ba gitu. Kalau nengok pun juga spekulasi, bukan karena dipanggil gitu ya. Jadi akhirnya dites, kemudian dinyatakan bahwa anak saya tuli. Dan jujur tidak ada orang tua yang tidak terkejut ya, pasti kaget dan sempat terdiam. Kemudian juga ada suara-suara yang menekan gitu. Nah, inilah hadiahmu lagi gitu. Tapi ada satu kekuatan yang saya lawan hari itu di rumah sakit di Surabaya waktu itu. Karena kebetulan kami tinggal di NTT sempat 6 tahun. Setelah menikah tinggal di NTT 6 tahun, kami mau ke Jakarta sekalian periksa di Surabaya. Saya cuma bilang sama suara yang saya tahu tidak berasal dari Bapa. Saya cuma bilang bahwa tidak sekali-kali saya akan menghujat Tuhan Yesus saya. Satu pertanyaan saja yang keluar dari mulut saya. Bukan why, tapi what should I do untuk Esra jadi kemuliaan Tuhan. Nah, itulah yang saya jalani sampai hari ini, Tamara. Oke. Jadi tuh secara manusia pasti secara orang tua sempat terkejut dong ya Kak ya. Banget. Sempat mempertanyakan, apakah ada yang salah mungkin waktu mengandung gitu kan. Itu wajar lah ya. Belum lagi kutuk-kutuk apa itu. Nenek moyang apa sih. Kutuk nenek moyang, oke. Banyak hamba Tuhan yang pikir begitu ya. Tapi kadang-kadang memang ya itu juga saya jadi mau ngomong. Jadi beberapa hamba Tuhan dalam hal ini bukan cuma pendeta. Kadang-kadang orang punya judgment sendiri atas orang lain, atas kesulitan yang dialami orang lain yang bukannya membantu, tapi malah menjatuhkan mental orang. Itu kadang-kadang juga pusing ya Kak ya. Oke. Jadi kondisi Esra itu akhirnya tidak membuat Kakak goyah juga. Ya, Esra dari umur 1 tahun lebih, kemudian sampai sekolah gitu ya. Jadi saya tuh akhirnya balik ke Jakarta, menyekolahkan dia di SLB Pangudi Luhur, sekolah Katolik di sana. Saya belajar apa yang guru ajarkan itu saya terapkan di rumah. Banyak kesulitan yang saya alami karena saya nggak punya pengalaman, terutama mengajarkan dia untuk many things in the world gitu loh. Warna aja banyak kan, kuning, biru, hijau, abu-abu dan lain. Di ruangan ini ada vas bunga, meja, bantal, kursi, sofa, mic, warna coklat, hitam. Many things in the world yang harus saya ajarin sama Esra. Dan itu gak mudah. Cara mengajarkannya pun dengan menggunakan kartu. Jadi dia gak belajar abjad. Jadi saya menggunakan kartu, taruh bunga seperti ini. Lalu saya tulis vas bunga. Jadi Esra hanya belajar itu tulisan vas bunga. Dia gak tahu itu V atau A, dia gak tahu. Jadi langsung ini tulisannya vas bunga, ini suaranya vas bunga.
Nah, bagaimana dengan huruf G, K, eng? Sekarang saya ngomong bunga. Tidak tahu itu bunga, dia taunya mungkin puah atau buah. Bagaimana dia tahu bunga? Saya sedang bicara bunga. Atau gagal. Dia cuma tahu aal. Atau kakal kah? Atau gagal. Wah, itu perjuangan banget untuk huruf itu. Jadi disinilah kita menghargai hidup normal, mensyukuri nikmat Tuhan kita bisa hidup normal. Huruf kecil itu menjadi tantangan buat saya waktu itu. Jadi waktu bicara huruf G, saya bingung, tiba-tiba lagi makan es krim dia kecolok. Pakai sticknya es krim, keluar huruf K, begitu. Saya kaget, ini antara G dan K. Lalu apa yang terjadi, saya colok lagi tenggorokannya Tama. Saya colok lagi, begitu dia keluar, langsung saya bilang, betul, K. Lalu saya kasih begini, kalau begini tuh A gitu ya. Kalau I, U, O gitu kan. Jadi begitu saya bilang K, keluar lagi dari tenggorokannya K. Langsung saya kasih poin, lalu saya minta dia ulang dan akhirnya bisa mengucapkan K. Lalu G saya tekankan ke dalam, eng saya tekan hidungnya baru baru keluar dan lain sebagainya itu. Nah itu cara menterapi Esra. Oke. Salah satunya dari segala macam banyak cara harus diterapkan. Cara. Iya. Dan sekarang Esra sudah 18 tahun. Esra 18 tahun sudah SMA, sudah sekolah umum. Luar biasa. Kita bicara sekarang dalam kondisi Esra sudah sekolah umum, anak-anaknya kakak juga yang gede udah kuliah ya, saya dengar juga ya, kan. Yang besar kokonya udah semester 5. Udah tinggi. Tapi ada satu yang mungkin bisa kakak bagikan juga ke Bapak Ibu sekalian, bahwa kakak sekarang dalam kondisi single. Dalam arti sudah tidak menikah lagi. Ya, jadi ada perjuangan, ada banyak kali air mata yang tertumpah sampai sekarang anak-anak sudah besar, sudah semester 5 sampai Esra sudah 18 tahun. Gimana kakak? Boleh share sedikit kakak? Iya, ya mungkin kalau jemaat lama pasti mudah-mudahan masih ingat saya. Saya salah satu worship leader di gereja ini gitu ya. Tiba-tiba saya menghilang karena kami mempunyai masalah dalam rumah tangga saya. Dan mohon maaf sekali, mungkin waktunya saat ini saya bisa ngobrol. Mohon maaf atas nama pribadi saya mengecewakan di dalam mengambil keputusan dalam hidup saya sehingga saya nggak bisa melayani lagi waktu itu. Memang itu hal yang nggak mudah, Tamara. Siapa sih yang ingin bercerai? Tidak pernah ada orang berpikir untuk bercerai. Saya pun demikian, tidak ada itu ya. Semua itu adalah, kalau ini dalam kehidupan saya dengan papanya Nana, bahwa kami mengakui bahwa ini adalah kesalahan kami berdua. Kita nggak menyalahkan satu sama lain. Ini adalah kesalahan kami dan tidak ada pihak ketiga. Saya boleh sampaikan, tidak ada pihak ketiga yang mencoba merusak rumah tangga kami, itu nggak ada. Iya. Jadi ini murni kesalahan kami berdua dan keputusan ini adalah jujur adalah satu keputusan yang berat banget ya, dan itu jujur membuat langkah hidup saya sempat stuck ya. Apalagi saya sudah melayani seperti itu waktu itu. Luka iya, justru perceraian itu terjadi karena ada luka. Luka itu terjadi bukan sepihak, tapi kami saling melukai. Melukai itu enggak harus secara fisik dipukul saja, tapi melukai itu juga dari kata-kata, dari respon yang diberikan kepada pasangan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kegagalan kami yang boleh saya sampaikan di sini, dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengatakan ini kepada Tamara, sahabat saya yang hebat ini, juga kepada semua, bahwa pasangan hidup itu bukan untuk mencari, tapi memberi. Memiliki pasangan hidup itu bukan hearing, tapi listening. Kita butuh didengar, tapi bukan secara telinga, tapi kita butuh didengar dari hati. Menghargai pasangan itu bukan
bukan cuma menghargai secara seperti menghargai seorang pemenang gitu ya, bukan, tapi menghargai keringat pasangan hidup, lelahnya pasangan hidup berjuang. Itu adalah dengan memberikan setinggi-tingginya posisi dia dalam hidup pasangan, dalam hidup kita, bahwa dia berarti buat kita. Itu nggak bisa cuma dari mulut, tapi dari perbuatan. Nah, inilah kelemahan-kelemahan yang terjadi. Saya menuntut itu, tapi tidak mendapatkan gitu ya. Seharusnya saya harus lebih bersabar. Seharusnya saya harus lebih bersabar dan harus mengerti ya. Nah, itu kedewasaan dalam rohani itu tidak bisa ditunjukkan dengan durasi lamanya kita menjadi seorang hamba Tuhan, worship leader, or apa ya, apapun pelayanan, tidak bisa diukur. Termasuk dari hamba situ. Tuhan pendeta juga. Oh iya, nggak bisa diukur. Jadi kedewasaan itu harus dibentuk di mana kita berani untuk menjadi roti yang terpecah dari pasangan hidup kita dulu. Karena kalau enggak dari rumah, maka enggak bisa dijamin kita juga bisa menjadi roti yang terpecah bagi orang lain. Ini yang saya bisa bagikan. Nah, kegagalan daripada inilah yang saya sampaikan ini membuat ego keluar dan akhirnya saling melukai. Luka-luka itu bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 kumpul menjadi akumulasi sehingga menjadi benang kusut yang gak bisa lagi diuraikan. Kalau sudah seperti ini, kita butuh pertolongan. Ya. Sayalah yang mendatangi gereja untuk meminta tolong untuk dimediasi. Tapi mungkin keadaan juga tidak kondusif ya, sehingga akhirnya hal yang terburuk dalam kehidupan rumah kami pun terjadi, yaitu perceraian. Dan tentu luka, seperti yang Tamara bilang tadi, ada luka. Nah, luka ini kalau hanya dialami oleh kami berdua saja, mungkin saya masih bisa lebih kuat ya. Tapi yang menjadi masalah adalah, ini mungkin bisa menjadi pelajaran juga bagi kita bergereja ya. Orang-orang di luar yang melihat kami itu bahkan menambahkan gitu loh. Menambahkan kondisi-kondisi yang tidak benar itu dilimpahkan ke kami ya. Cerita-cerita yang tidak benar itu diberikan ke kami yang tidak benar, ceritanya nggak seperti itu gitu. Kok ada berita ini, ada berita itu. Jadi bola liar yang akhirnya bikin kacau malah. Iya. Dan hari itu saya memutuskan untuk berhenti menjadi worship leader karena saya nggak mampu menangani ini. Terus yang kedua adalah berita itu membuat orang yang terluka itu menjadi bukannya bukannya benci ya. Setiap orang kebencian itu tidak semua orang dimiliki oleh semua orang, tapi marah. Respon marah orang itu berbeda-beda. Saya orangnya waktu itu tidak keluar. Saya diam. Saya waktu itu menahan kemarahan itu dengan diam. Saya nggak bisa apa-apa, tapi akhirnya saya memutuskan untuk membiarkan orang-orang yang mengecewakan saya ini, yang kebetulan notabene orang Kristen, di mana saya terpanggil untuk menjadi orang Kristen. Dan di dalam gereja. Saya nggak bilang di dalam gereja dia, Tamara yang bilang. Kekecewaan itu membuat saya mati, jujur, dan sempat membuat saya untuk mengakhiri hidup saya. Berniat yang tidak pernah untuk ada yang mengakhiri tahu. hidup. Ya. Oke. Ini mungkin orang gereja belum ada yang tahu juga mungkin. Oke. Saya pikir saya mendingan ketemu Tuhan aja deh cepet-cepet gitu. Ini orang-orang anak-anak Tuhan yang terlalu berat waktu itu ya Kak. Pelayanan yang ibadahnya yang saya tahu banget, tapi mulutnya kok seperti ini gitu. Saya merasa pressure-nya terlalu besar. Tidak sanggup ya. Saya sempat memutuskan untuk mengakhiri hidup saya untuk lompat dari lantai 15. Lompat dari dari apartemen. Bukan Gajah Mada ya Kak. Bukan. Ya? Ini ya, 15 juga ya? soalnya. Oke.
Tapi di momen yang sama, inilah menjadi titik lahir saya yang baru kembali ya. Di momen yang sama hari itu, pada saat saya memegang pagar balkon itu, saya mendengar Tuhan bicara. Kamu saya panggil, bukan ini endingnya, bukan ini. Mundur, masuk ke dalam, mundur. Itu saya dengar suara. Yang saya pikir itu suara hati saya pikirkan. Saya memanggilmu bukan untuk ini. Lalu saya menatap ke langit, agak kemerahan, saya ingat banget tuh hari. Saya bilang, ini Tuhan yang bicara. Lalu saya akhirnya mengambil sikap untuk mundur dan saya kunci pintu apartemen itu, pintu kacanya, dan saya berlutut dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan ini aku. Gitu. Kesendirian itu nggak enak di dalam terluka, nggak enak banget gitu. Nggak ada orang di samping kita gitu ya. Kalaupun ada orang yang mencoba, kita udah nggak trust, udah distrust karena banyak sekali orang-orang yang sekitarnya itu yang melukai gitu. Jadi sudahlah gitu. Nah ini adalah sakit, ini orang sakit ya. Saya itu orang sakit waktu itu. Nah saya sudah dalam kondisi pulih, ingin bagi kepada jemaat, pekalah dengan orang-orang yang terluka gitu. Jangan melihat jeleknya, jangan melihat ini, tapi lihatlah dia. Lihatlah orang itu perlu ditolong. Seperti itu. Nah itu nggak bisa dilakukan cuma seminggu sekali, nggak bisa. Karena dia hidup 24 jam. Jadi kita harus mendampingi dia itu dengan intens. Dibutuhkan orang-orang yang intens, yang punya hati untuk bisa membuat dia percaya diri. Puji Tuhan, kesendirian saya itu ternyata salah. Bahwa saya tidak pernah sendiri. Yesus ada dalam hidup saya gitu. Nah ini yang membuat saya bangkit bersama 3 anak saya waktu itu masih kecil-kecil. Yang paling kecil SD kalau nggak salah, waktu kelas 2 atau kelas 3. Kemudian saya bangkit dengan apa yang saya punya, dengan gaji yang saya punya. Saya berusaha untuk hidup dengan anak-anak secukupnya, dengan seadanya, dengan penuh limpah syukur. Kami hidup bersama-sama berempat, dan puji Tuhan sampai hari ini kami bisa melalui segala persoalan hidup kami dengan baik, dan anak-anak tumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Cuman ada sedikit yang harus saya highlight dan garis bawahi. Statement kakak yang bilang bahwa satu, sebenarnya mungkin luka yang diberikan antara 2 orang belum tentu hanya suami istri. Bisa juga orang tua dan anak, bisa juga antar sahabat atau atasan dan bawahan. Ya. Komunikasi atau hubungan yang saling melukai itu dalam berbagai bentuknya itu tetap tidak baik. Benar. Dan akan menimbulkan luka di pihak yang tersakiti. Ya. Dan tadi kakak bilang bahwa dalam kondisi terluka, keterpurukan orang itu berbeda-beda responnya. Iya, betul. Satu bisa seperti kakak, modelnya nahan tapi akhirnya meledak di dalam mungkin ya kalau kayak gitu ya. Ada yang mungkin misalnya seperti saya misalnya, meledak di luar gitu. Terluka tapi meledak keluar gitu. Ada yang mungkin responnya beda lagi. Iya. Tapi bagaimanapun itu merupakan respon yang dikeluarkan pada saat seseorang terluka. Iya. Dan kata kuncinya seseorang yang terluka itu tidak akan melakukan hal yang baik sih. Betul. Nah, saya senang sekali pertanyaan Tamara, thank you. Ini yang menjadi poin sebenarnya ya. Luka itu gesekan. Gesekan yang terjadi di antara satu komunitas. Kalau gesekan itu makin panas kan api yang keluar ya. Nah, saya di sini mau menyampaikan apa yang terjadi dalam hidup saya, Tom ya. Bahwa seharusnya luka itu, nah ini yang saya alami juga, luka itu udah nggak bisa lagi ditarik benang awalnya gitu, kayak benang kusut kan. Kita mau cari awal di mana, itu udah nggak bisa. Jadi perlu pertama adalah kerendahan kita untuk menyudahi luka itu. Ini yang saya lakukan dengan bapaknya anak, dan kami bisa bersahabat dengan baik gitu sampai sekarang. Jadi sudahi, kita nggak akan bisa cari
alasan-alasan, karena kalau kita mencari alasannya atau membicarakan lagi dari awal, yang ada akhirnya, oh kamu yang salah, kamu salah, itu akan terjadi lagi. Langkah pertama adalah kerendahan hati bahwa kita juga bukan orang benar. Kita adalah orang yang punya tendensi bisa melakukan kesalahan dan kita harus sadar kita pun juga sudah melukai orang itu. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita pun juga tidak lebih baik dari orang yang kita lukai, yang kedua adalah bukan memaafkan. Bukan, tapi mengampuni. Mengampuni itu artinya betul-betul rilis dari hidup kita semua kejadian-kejadian yang melukai hati kita. Rilis, tidak ada lagi. Dan ketiga, membangun satu hubungan yang sehat. Kalau kita tahu hal-hal yang melukai dia atau hal-hal itu melukai kita, maka di dalam membangun hubungan yang sehat itu, kita menghindari perbuatan-perbuatan masa lalu. Kita membuat perbuatan-perbuatan yang sekarang, perbuatan-perbuatan yang baru. Kalau firman Tuhan bilang, hiduplah seperti Yesus hidup. Itu adalah hidup yang baru. Bagaimana Kristus membagi hidupnya kepada kita, memberi contoh teladan kepada kita, enggak tanggung-tanggung, dengan meninggalkan kodrat ilahinya menjadi kodrat manusia, dan menanggung dosa terpisah dengan Allah dalam ke alam maut selama 3 hari. Merintihnya dia sampai berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia harus berpisah, ada derita yang dia alami. Masakan kita nggak bisa untuk bisa mengampuni sesama kita, untuk yang sudah melakukan kesalahan ini kepada kita, untuk bisa mempunyai hubungan yang sama. Kristus bisa menganggap kita ciptaan baru, bagaimana kita juga harus bisa menganggap orang yang melukai kita pun adalah ciptaan baru. Nah inilah membuat kekuatan jadinya Tamara. Luka itu cuma ada 3 ini harus kita lakukan. Sebagai anak Tuhan seharusnya seperti itu gitu loh. Nah, proses ini memang nggak mudah. Betul, betul. Tapi harus dimulai, nggak bisa enggak. Saya baru mau menanya sama kakak, bagaimana caranya, karena misalnya nih ada ibu-ibu yang bilang, saya terlanjur sangat terluka, saya sebegitunya terluka, saya terhina, bagaimana mungkin saya mengampuni? Kalau tadi ibu bilang kalau kita sama-sama manusia juga bisa melakukan kesalahan, tapi saya nggak sampai kayak gitu loh Bu, melukai orangnya itu nggak sampai begitu loh Bu, kok dia begitu banget sama saya Bu? Gitu. Tipsnya deh Kak, tipsnya kita mesti gimana Kak? Tadi di awal saya udah bilang kerendahan hati. Kita nggak akan pernah, ya kita nggak akan pernah lebih dari orang yang kita lukai. Enggak, kita nggak lebih baik dari orang yang kita lukai. Enggak. Percayalah. Dan yang melukai kita. Ya, tentunya. Oke. Itu dulu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan poin ini, maka kita akan mengerti bahwa ada langkah selanjutnya. Dan saya tertarik dengan ada pandangan, sedikit aja saya agak nyeleneh nih, mohon maaf ya. Gak apa-apa Kak, gak apa-apa. Waktu pembuatan tesis saya pergi ke suatu suku Boti di Soe. Tesis ini menceritakan tentang karakter dari kepercayaan halaika. Bagaimana dalam kepercayaan ini menganggap bahwa setiap ciptaan Tuhan adalah baik. Mereka tidak pernah ada hukuman, mereka tidak ada penjara. Jadi kalau ada mencuri, mereka tidak dimasukkan di penjara, tetapi diberikan edukasi warga dari Raja Boti dan para lingkaran adat. Karena mereka menganggap orang ini baik dan harus diedukasi, ditolong. Jadi bukan dijudge, bukan dihukum, tetapi ditolong. Bagaimana orang ini tidak melakukan kesalahan lagi. Diberikan, kalau dia mencuri pisang, maka dia diberikan anakan pisang. Ditanam di rumahnya, anakan pisang supaya dia tidak mencuri pisang lagi. Kalau dia mencuri hewan, maka dia akan diberikan sepasang hewan. Ternak, kemudian untuk dijaga ternaknya, dirawat bersama-sama dengan warga. Kemudian hasil ternak itu bisa dijual untuk menghidupi keluarga itu, sehingga keluarga itu tidak mencuri lagi. Kita pun bisa melakukan itu lebih baik lagi. Kata kunci rendah hati itu sama dengan kita juga harus belajar melepaskan ego. Kadang-kadang kita itu ya kebawa sama ego kita sendiri, merasa banget. Kenapa kita harus yang rendah hati sama dia, kan dia yang salah. Ya, betul nggak Kak? Betul. Kadang-kadang begitu kan. Betul. Jadi memang dalam hal ini memang kalau memang kita dalam pihak yang melukai atau dilukai, ya lepaskan ego. Betul. Kalau enggak yang kata kunci kakak rendah hati itu nggak akan ketemu. Betul. Nggak akan kecapai. Betul. Ada orang yang menganggap bahwa
luka saya lebih banyak. Wah kamu cuma segitu, saya lebih banyak lukanya, lebih besar gitu ya. Bayangkan saya sampai mau menghabisi hidup saya waktu itu gitu kan ya. Berarti kan saya merasa udah di titik nadir gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat, kalau kita sudah dalam keadaan sadar seperti sekarang ya, dalam keadaan baik secara rohani, kita akan melihat bahwa tidak ada setiap luka, persoalan, problem, tidak ada yang lebih besar daripada satu, melakukan atau menyakiti hati Tuhan. Gak ada problem yang lebih besar. Jadi jangan pernah merasa bahwa problem saya lebih besar dari kamu. Gak ada. Problem kita yang terbesar cuma satu, meresponi segala sesuatunya melukai hati Tuhan. Luka itu sebenarnya ada kalau kita bicara Tuhan, melukai hati Tuhan itulah sebenarnya kita terluka. Dan kita harus diobatin buru-buru itu tamu. Kalau enggak sudah menjadi kebiasaan. Iya. Dan kita akhirnya tidak menyadari kalau kita sebenarnya melukai Tuhan. Iya, betul. Saking biasanya gitu. Iya, iya. Karena biasa. Karena biasa. Dianggap tidak apa-apa. Ya. Lumrah. Oke. Sedikit kita tadi ngobrol juga. Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol begini tidak bermaksud untuk membuka luka lama kakak juga kan. Ini cuma karena kakak bisa sharing. Tadi kakak udah bilang untuk memberikan insight-insight buat bapak dan ibu sekalian. Menjadikan ini pelajaran. Karena saya yakin ini bukan karena kondisi, cuman karena pandemi ya kak. Memang banyak sekali luka yang ada. Luka antara luka antara suami istri, luka antara orang tua dan anak, luka antara atasan bawahan, teman, asosiasi, organisasi, bahkan di dalam gereja saya yakin banyak luka. Tapi kita belajar hari ini sama kakak. Kata kuncinya tadi itu belajar rendah hati. Kalau kita mau rendah hati, udahlah, nggak ada persoalan lain yang nggak bisa terselesaikan. Iya benar. Ya, saya cuma ingin menyampaikan satu hal bahwa apapun persoalan kita hari ini, apakah kita sedang ada gesekan dalam keluarga, dalam komunitas, di kantor, ya, atau dalam gereja sekalipun, yang saya mau katakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu adalah baik adanya, baik. Tidak ada yang tidak berasal tidak baik. Dari kebaikan itulah kita melihat bahwa sesama orang-orang yang baik diciptakan oleh Tuhan, hendaknya kita juga memiliki respon yang baik terhadap orang-orang yang melukai. Ini yang pertama. Lakukanlah sesuatu yang baik untuk orang-orang yang melukai, bukan membalas melukai lagi. Tidak, karena itu bukan jalan keluar dan itu bukan gayanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah membalas setiap dia dilukai. Respon ini yang harus pertama kali kita lakukan. Mencegah supaya kita tidak terluka. Sehingga pada saat orang itu melukai, ini menjadi kekuatan buat saya sampai hari ini. Setiap ada yang melukai, saya tidak pernah mau masuk ke dalam hati saya dan hidup saya. Enggak, dia enggak melukai saya. Tapi dia enggak sadar, dia tidak tahu bahwa dia sedang melukai saya. Nah itu yang harus kita pikirkan. Lalu kita pikirkan yang kedua, membangun komunikasi yang baik. Enggak semua orang bisa bicara. Saya enggak bisa bicara, Bu. Saya nggak bisa bicara Glenn gitu kan. Gue nggak pintar ngomong nih soalnya. Tapi kalau kita sudah punya persoalan luka, kita pasti bisa bicara. Buktinya Anda terluka. Anda bisa meresponi. Artinya ada sesuatu kan, tahapan-tahapan itu Anda tahu. Bicarakanlah. Karena dengan membicarakan masalah itu untuk selesai, tidak menjadi luka, itu adalah tanggung jawab kita untuk menyelamatkan orang yang melukai kita. Tanggung jawab kita untuk menyelamatkan orang yang akan atau sudah melukai kita. Kan Yesus bilang kita harus menolong jiwa, menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa bukan menjadikan orang Kristen aja. Enggak cuma di situ. Tapi menyelamatkan jiwa jangan sampai membuat orang itu berbuat salah melukai kita lagi. Itu tanggung jawab juga loh Tamara. Saya ngajak itu tuh. Itu statement yang luar biasa sekali. Jadi bahkan dalam kondisi kita terluka pun kita jangan sampai membuat orang yang melukai kita jadi binasa. Ya. Oh, wow. Iya. Anda bisa bayangkan nggak kalau yang saya lakukan kejadian itu benar terjadi dari lantai 15. Begitu ya saya pasti akan masuk neraka. Saya pasti akan masuk neraka, saya tahu. Tapi orang-orang yang pernah mengatakan ABCD, dia akan menanggung itu dalam hidupnya dia. Kan kasihan.
Dia cuma pendam, dia nggak bisa ngomong sama orang lain bahwa saya pernah memfitnah dia. Sehingga dia harus terjun dari lantai 15. Kasihan kan? Anda bisa bayangkan yang ngomong itu kakak Anda ternyata yang menfitnah orang yang mati itu adalah ibu Anda. Anda bisa membayangkan yang menfitnah orang yang mati jatuh dari bunuh diri itu adalah suami Anda, istri Anda. Kasihan kan? Sebelum itu terjadi, sebelum sampai di titik itu, yuk gereja kita punya jemaat-jemaat yang bertanggung jawab untuk orang-orang yang akan melukai kita, untuk kita ajak bicara dan berdamai. Enggak, percayalah, ini iblis enggak suka. Turunkan ego, turunkan jabatan, turunkan apapun yang kita punya. Tapi yang ada sekarang adalah kita sama di mata Tuhan. Kita enggak sempurna, mau siapapun kita tidak sempurna. Dan pandanglah orang yang melukai kita adalah orang yang baik, diciptakan Allah baik adanya. Duduk sama-sama. Kadang-kadang enggak perlu juga harus dibahas masalahnya loh. Enggak perlu dibahas. Seperti saya bilang tadi, udah benang kusut. Nanti dicari-cari lagi masalahnya akan melukai lagi. Duduk bareng, tatap muka. Aku mengasihimu, aku mengasihimu. Aku mengasihimu dalam Kristus. Aku mau melayani bersama. Aku mau hidup lagi berumah tangga bersama denganmu. Misalnya ya, aku mau begini, aku begini. Mari kita jalan bersama. Meskipun tidak mudah, tapi lakukanlah dulu itu. Percayalah, saya masih bisa mengatakan di gereja ini, mujizat itu masih nyata. Amin, amin, amin. Oke, kita udah bahas panjang lebar nih Kak. Tapi mungkin pertanyaan terakhir mungkin ini dalam kondisi sekarang anak-anak sudah besar. Kakak dalam kesibukannya berhasil menyelesaikan tesis, luar biasa sekali. Jadi apalagi nih kerinduan kakak, apalagi nih dalam kondisi saat ini kakak masih merindukan apa? Waduh. Saya nggak ngomong fisik aset apalah ya, kita ngomong bicara tentang pelayanan kita terhadap Tuhan lah. Iya, kalau bicara masih ada nggak mimpinya? Wah, mimpi saya masih banyak gitu ya, meskipun umur udah setengah abad ya. Tapi satu hal sih yang saya inginkan adalah saya bersama dengan 3 anak saya itu bermanfaat dalam kemuliaan Allah, gitu aja. Jadi saya kepengen bermanfaat dengan apa yang kami punya, anak-anak saya dengan talenta yang ada gitu ya. Saya puji Tuhan punya anak-anak yang luar biasa dengan kondisi kami seperti ini. Mereka senang baca Alkitab, satu hari bisa 5 pasal bacanya. Luar biasa. Dan kami baca itu bersuara. Karena saya memaksakan, karena ini mempelajari untuk kesempatan Esra bisa ngomong normal juga kan. Juga dia bagus untuk dalam intonasi suaranya supaya lebih sempurna dalam ketuliannya dia gitu kan. Jadi saya paksakan untuk bicara gitu. Bicara, ayo ngomong, jadi jangan baca sendiri-sendiri gitu. Nah kami satu malam itu baca 5 pasal, nggak ngerti apa ngerti, baca saja. Kadang-kadang kita stuck dulu, ini kenapa ya raja ini baik, ntar raja yang berikutnya jahat lagi, nyembah Baal lagi, ntar baik lagi, ntar jahat lagi gitu ya, bahas seperti itu. Nah itu juga kesempatan juga untuk menciptakan anak-anak, itulah dunia. Dan ini pun terjadi sampai sekarang, bahkan di dalam gereja, saya bilang gitu. Betul. Jadi mereka biarlah, saya berkeinginan mereka mempunyai kehidupan yang memuliakan Tuhan. Itu aja. Amin, amin Kak. Tapi sebagai penutup, meskipun saya tahu tadi kakak sudah banyak bicara kepada Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada sedikit tips-tips atau closing statement bagi Bapak dan Ibu pecinta bincang-bincang GSKI Gajah Mada ini Kak, silakan. Oke. Kalau tadi di tengah-tengah diskusi kita bicara mengenai luka, saya mau menyampaikan bagi Anda yang melukai dan yang terluka. Buat orang yang melukai, cuma Anda sendiri yang tahu bahwa Anda sudah melukai orang lain ya. Tapi kalau untuk yang terluka pasti langsung angkat tangan, saya terluka, begitu. Saya mau menyampaikan satu hal bahwa siapapun kita, baik kita yang melukai maupun kita yang terluka, kita di mata Tuhan sama. Kita mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa unggul di dalam Tuhan. Caranya cuma satu, meresponi luka itu bukan menjadi milik bagian kita, tapi luka itu untuk dihindari.
dan keputusan ada hari ini pada kita. Buang luka itu, datangi orang itu, atau berikan hati kepada orang itu bahwa dia adalah orang yang patut saya kasihi. Nah, sejak itu, pada saat bertemu dengan orang itu, tunjukkanlah bahwa kita mengasihi dia. Kita mengasihi dia di dalam Kristus. Biarkan Kristus hidup di dalam orang-orang yang terluka, karena dengan sendirinya luka itu akan diambil oleh Kristus, diganti dengan damai sejahtera, dan kemuliaan akan terjadi bagi orang-orang yang meresponinya dengan tepat di dalam Kristus. Cuma itu yang saya bisa sampaikan. Amin. Terima kasih Kak Glena. Saya benar-benar ngucapin terima kasih hari ini. Sama-sama Tam. Menjadi perbincangan yang seru sekali dan memberkati. Cepet kelarin tesisnya. Ditodong di depan layar ini bagaimana ceritanya. Siap, nah tahun depan lulus. Thank you sekali lagi Kak Glena. Sama-sama. Jangan kapok-kapok. Selamat melayani Tuhan terus bersama anak-anak. Thank you. Saya tutup. Bapak dan Ibu sekalian, demikian perbincangan kita hari ini dengan Kak Glena. Sebagai summary, kita bicara hari ini mengenai luka. Baik kita yang melukai atau kita yang merasa dilukai, tetap rendah hati. Lepaskan ego, belajar untuk mengampuni. Karena tanpa hal itu Bapak dan Ibu sekalian, luka itu akan tetap ada dan itu akan membinasakan kita maupun orang lain. Kita akan berjumpa kembali di acara Bincang-Bincang GSKI Gajah Mada selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.